Jangan lupa subscribe Uhti. TK saya berdiri mulai tahun 2013, awal tahun 2013. Awalnya saya hanya membuka pengajian untuk anak-anak saja, jadi belajar baca Iqra, hafalan surat-surat pendek, hafalan doa-doa. Alhamdulillah banyak yang datang dan antusias untuk belajar. Karena rumah saya lebih dekat ke arah kampung, jadi banyak anak-anak yang harusnya sudah masuk TK, tetapi mereka belum belajar. Jadi mereka tidak belajar karena keterbatasan finansial mereka. Nah, mulai dari situ saya dan ibu saya akhirnya berniat untuk mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran. Karena selain kami mengajarkan pelajaran agama, kami juga mengajarkan mereka baca tulis dan berhitung untuk anak-anak prasekolah. Dan biaya ini free. Bagi yang tidak mampu. Pelajaran yang kami tekankan juga lebih kepada pendidikan agama, karena kami ingin mencetak generasi anak-anak yang mulia. Oleh karena itu, pendidikan agama kami tanamkan sejak dini. Untuk metode membaca, kita menggunakan metode Iqra, yaitu membaca tanpa mengeja. Untuk berhitung kita menggunakan fun learning, jadi kita mempunyai tahapan-tahapan khusus mengajarkan mereka cara menghitung. Untuk membaca Al-Quran kita menggunakan metode utrujah. Metode utrujah ini dengan cara postering. Hal ini juga kita gunakan dalam metode membaca Latin. Untuk sirah-sirah nabawiyah, kita buatkan cerita dengan menggunakan wayang boneka yang kita gambar dan kita buat sendiri. Untuk hafalan doa-doa, hafalan surat-surat, kita dengan metode murojaah setiap pagi sebelum masuk kelas. Ini membantu mereka lebih cepat menghafal. Saya menggunakan metode postering ini karena dengan poster yang kita tempel itu anak-anak lebih sering melihat tulisan tersebut dan memudahkan mereka untuk membaca ataupun menghafal. Jadi mereka tanpa harus duduk dengan buku, mereka bisa sambil bermain dan belajar di situ. Mereka melihat poster-poster yang kita tempel, posternya dalam bentuk tulisan Latin ataupun tulisan Arab. Karena kenapa kita pakai media poster? Karena mata itu dapat men-scan berkali-kali tulisan dan mereka akan sering melihat, dan itu membuat mereka jadi ingin membaca, dan itu juga memudahkan mereka untuk belajar. Hal yang mengesankan selama saya mengajar itu ketika awal mula kita membangun TK yang hanya menggunakan teras depan rumah saya. Tapi alhamdulillah kita bisa membeli rumah untuk tempat belajar mengajar. Kesulitan ataupun tantangan mengajarkan anak-anak itu pasti mempunyai tantangan tersendiri. Anak-anak kan tidak bisa diam, lari-lari, teriak-teriak. Tapi itu yang menjadikan kita bisa banyak ide dan kreativitas untuk mengajarkan mereka agar mereka tertarik dengan apa yang kita ajarkan. Untuk kedepannya saya ingin menjadikan TK saya lebih berkualitas. Jadi kita lebih mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Biasanya kalau ada orang yang mau memilih TK atau melihat-lihat TK kami, biasanya kita utamakan dulu pendidikan agamanya. Kita pastikan juga anak itu nyaman berada di TK tersebut. Biasanya di TK saya ada trial. Jadi 1 minggu mereka bisa ikut belajar bareng-bareng kami.
Apabila anak itu merasa nyaman, silahkan daftar di TK kami. Tapi bila tidak, juga tidak apa-apa. Untuk orang tua yang masih mempunyai anak usia dini, kita harus ingat bahwa anak-anak itu unik dan mempunyai banyak kreativitas. Kita sebagai orang tua harus bisa menemukan faktor X anak kita. Kalau bisa, kita memberikan pengajaran yang sesuai minat anak kita agar mereka nyaman dan senang untuk belajar. Dan kita sebagai orang tua, khususnya ibu, harus perlu diingat bahwa kita adalah madrasah pertama bagi mereka, pelajaran pertama bagi mereka. Al-ummu madrasatul ula. Inspirasi yang saya ambil dari Ma'had adalah kemandirian dan kedisiplinan. Jadi walaupun mereka masih kecil, kita juga tetap mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan bagi mereka.